terang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kasihnya kepada manusia, maka dengan ketulusan hatinya dia memberikan, mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya dia datang ke dalam dunia menebus dosa Bapak Ibu Saudara saya. Supaya apa? Supaya manusia kembali layak, supaya manusia kembali berkenan di hadapan Allah, supaya manusia kembali serupa dan segambar dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka kita perlu bangga dalam kekristenan kita. Berapa waktu yang lalu, dua hari yang lalu, waktu ibadah, lalu ada saya cerita tentang iparnya, dia katakan bahwa mereka sama dengan kita. Saya katakan tidak sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar, tidak ada sebuah agama seperti agama Kristen yang memberikan kepastian. Tuhan yang memberikan kepastian. Kristen yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepastian. Maka di sana dia mencatat dengan jelas, Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada agama-agama lain mungkin mereka katakan bahwa mereka katakan, nabinya katakan bahwa berdoa buat kami supaya saya bisa selamat. Kalau nabinya belum diselamatkan, belum tahu tentang kepastian keselamatan, bagaimana dengan umat-umatnya? Tetapi Tuhan Yesus adalah jalan menuju kepada surga. Maka kita juga tahu bahwa jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya kekristenan memberikan sebuah kepastian bahwa Yesus adalah jalan, Dia adalah perintis menuju kepada surga. Maka kita sudah tahu jalan pasti ke sana. Maka Bapak Ibu Saudara, kekristenan ini harus perlu kita banggakan. Amin. Saya selalu katakan bahwa kekristenan bukan karena kita. Kita jadi orang Kristen itu bukan karena kita. Kita harus sadar itu bahwa kita menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus itu adalah pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 15 ayat 16 jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang mau memilih menjadi orang Kristen. Firman Tuhan beritahu kepada kita, memberikan keterangan sebelum dunia ini dijadikan, kita ini sudah ada di dalam agenda Tuhan, kita ini sudah ada di dalam rancangan Tuhan, kita ini sudah ada dalam pikiran Tuhan. Artinya bahwa kita ini terlalu spesial buat Tuhan. Tetapi seringkali kita mencari orang percaya, seringkali kita mencari manusia, kita tidak pernah meresponi dengan baik apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Hari ini saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan tadi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia katakan dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa, tetapi dibuatnya menjadi dosa. Ya, karena kita, supaya di dalam Dia, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan. Kalau terjemahan versi firman Allah yang hidup, itu dia berkata begini, sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita, dosa manusia ke atasnya. Kemudian sebagai gantinya, Ia mencurahkan kebaikan Allah ke atas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, Allah mengambil Kristus. Dengan kata lain, Allah memberikan Kristus kepada manusia. Dan dosa manusia itu diangkat lalu diberikan kepada Yesus yang tidak berdosa. Supaya apa? Supaya Dia menanggung. Pertanyaan buat kita, kenapa Yesus harus jadi korban? Karena tidak ada firman Tuhan katakan. Kalau di dalam Ibrani pasal 10, kita baca dari ayat 1 dan seterusnya, itu dia berkata bahwa Yesus adalah korban yang sempurna, persembahan yang sempurna. Darah binatang perjanjian lama itu tidak bisa membuat manusia sempurna. Sebab firman Tuhan, setiap tahun mereka harus datang ke Bait Allah. Mereka harus datang kepada imam untuk mengaku dosa mereka. Dan dosa mereka setiap tahun harus dibayar terus dengan korban-korban sembelihan. Tetapi Kristus datang, Dia menebus dosa kita. Dosa jadi tebus, jadi manusia menjadi sebuah sejahtera. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, saya kembali kepada apa yang tadi saya katakan bahwa dibenarkan artinya bahwa dibetulkan dan juga diperbaiki. Kalau dibetulkan artinya ada sesuatu yang salah terhadap manusia, ada sesuatu yang salah terhadap hidup manusia, sehingga hidup manusia harus dibetulkan. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa membetulkan manusia? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, diperbaiki. Kenapa manusia harus diperbaiki? Karena manusia sudah terkontaminasi atau sudah dirusaki oleh dosa pada waktu kita mereka.
Jadi karena kerusakan itulah, maka manusia harus diperbaiki. Lalu pertanyaan bagi kita, siapa yang bisa memperbaiki itu? Yang pasti yang membentuk dan menciptakan manusia, dialah yang mengetahui untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka ketika kehidupan kita diperbaiki, dibentukkan, maka kebenaran firman Tuhan berkata, kita harus ada di dalam Dia. Kita harus ada di dalam Kristus, sehingga hidup kita akan dibentukkan, sehingga hidup kita akan diperbaiki menjadi sebuah kehidupan yang baik, segambar dan serupa dengan Kristus. Kalau di luar daripada Tuhan, kita tidak akan dibentukkan. Kalau di luar daripada Tuhan, hidup kita tidak akan diperbaiki. Kalau hidup kita tidak dibentukkan dan tidak diperbaiki, maka kehidupan kita akan menuju kepada kebinasaan, yaitu masuk ke dalam neraka kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, pilihan itu ada dengan kita berusaha. Hari ini kita mengizinkan Tuhan ini hidup saya. Saya mau Tuhan membentukkan hidup saya. Ini Tuhan hidup saya. Biarlah Tuhan memperbaiki hidup saya, supaya hidup saya segambar serupa dengan Engkau Tuhan. Dan jalan satu-satunya dibetulkan, diperbaiki, yaitu kita harus ada di dalam Tuhan, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi tema pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan. Amin. Di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan. Lalu kita bisa balik. Di luar daripada Yesus Kristus kita tidak bisa dibenarkan. Karena yang membenarkan, yang bisa membetulkan manusia, yang bisa memperbaiki kelakuan manusia, hanya Yesus Kristus. Manusia sudah terkontaminasi dengan dosa. Manusia sudah rusak oleh dosa. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 3 ayat 10, seorang pun tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar, dan dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Maka di dalam Roma pasal 3 ayat 23, dia berkata bahwa manusia telah melakukan dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia pada awalnya manusia mengenakan kemuliaan Allah, tetapi ketika manusia sudah rusak oleh dosa, kemuliaan Allah itu diambil oleh Allah. Kemuliaan Allah itu diambil oleh Allah. Maka firman Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa firman Tuhan melalui Rasul Paulus katakan bahwa pada akhirnya, pada kedatangan Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup manusia menjadi kehidupan seperti semula, yaitu manusia penuh dengan kemuliaan Allah. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu bangga dengan Tuhan kita. Dia menyediakan keselamatan bagi kita. Dia tidak paksa siapa-siapa, tetapi Dia datang, Dia menyediakan keselamatan. Dia tidak menuntut Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bisa merespon. Dia memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu Saudara. Mau pilih selamat, percaya Dia. Kalau mau pilih tidak selamat, tidak usah percaya kepada Dia. Firman Tuhan berkata untuk masuk ke neraka itu tidak perlu dosa banyak. Satu dosa bisa masuk neraka. Karena upah dosa ialah maut, bukan upah dosa adalah maut, bukan. Upah dosa adalah maut. Jadi satu dosa saja bisa masukkan kita ke dalam neraka. Tetapi firman Tuhan lanjut dikatakan, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Lalu om saya bilang, saya lanjut kesaksian, katakan bahwa agama itu mengajarkan semua kebaikan. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tetapi agama Kristen itu unik. Dia katakan bahwa kebaikan itu tidak menyelamatkan manusia, tetapi beriman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan manusia. Lalu pertanyaannya, apakah orang Kristen tidak melakukan kebaikan? Kebaikan harus dilakukan oleh orang Kristen, karena kebaikan adalah dampak dari pertobatan kita kepada Tuhan. Kalau orang Kristen masih tetap sama seperti yang dulu, maka tidak ada perubahan, maka dia tidak layak dalam Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu melalui karakter kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Dia menggantikan dosa kita, Dia mengambil, Allah mengangkat dosa kita dan memberikan kepada Yesus supaya Dia menanggung dari atas kita. Manusia bisa membalas, manusia bisa menebus dosa sendiri, tidak bisa. Maka pada waktu Bapak Ibu Saudara di dalam perjanjian lama, anak-anak itu disembelih, anak-anak itu dibakar, anak-anak itu dipersembahkan supaya manusia bisa diselamatkan. Tetapi usaha manusia itu menjadi sia-sia. Karena manusia bukanlah sebuah persembahan yang sempurna, tetapi persembahan yang sempurna adalah Yesus Kristus. Di dalam Ibrani katakan tidak mungkin darah binatang bisa menebus dosa manusia, tidak bisa. Hanya oleh darah anak domba Allah yang tidak cacat dan tidak wajar.
yang layak menebus dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bahwa kenapa hanya Yesus yang bisa membetulkan dan memperbaiki kehidupan kita, maka di dalam kebenaran firman Tuhan tadi kita sudah membacanya, bahwa hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Yesus saja kita dibenarkan. Di luar daripada Yesus tidak bisa dibenarkan. Karena ketika kita percaya, ketika kita mengakui Dia, ketika kita meresponi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka ketika itu saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Ketika kita dibenarkan oleh Allah, seperti kebenaran firman Tuhan, pada waktu perempuan yang kedapatan berzina ditarik, diseret, lalu dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka, ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama pada waktu itu mereka berkata, menurut hukum Musa, bahwa perempuan yang melakukan dosa perzinahan, maka ini harus dirajam, dilempar sampai mati. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada semua tokoh agama yang hadir pada waktu itu, siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar perempuan itu. Apakah ada satu orang yang melempar kita? Itu membuktikan bahwa semua manusia berdosa. Semua manusia butuh keselamatan. Semua manusia butuh dibenarkan. Maka Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini kalau saudara dan saya yakin bahwa dengan kematian Kristus, dengan pengorbanan Yesus Kristus, hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita pergi dalam setiap perjalanan hidup kita. Alangkah lebih banyak kita mempertahankan apa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita terus menjaga itu dengan kekuatan Allah, supaya hidup kita terus dibenarkan oleh Allah, dan kita menjadi satu pribadi yang layak berkenan di hadapan Allah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Amin saudara, jangan berbuat dosa lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara berbuat dosa lagi, jangan tunggu sampai matahari terbenam. Selesaikan dosa itu supaya kita dapat pengampunan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, dia yang tidak mengenal dosa, artinya bahwa dia tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa sedikitpun. Walaupun dia ada di dalam dunia ini, dia tidak berdosa. Walaupun dia ada di tengah-tengah orang berdosa, dia berkumpul bersama-sama dengan orang berdosa, dia duduk makan minum bersama-sama dengan orang berdosa, tetapi dia tidak pernah berdosa. Tapi seringkali kita orang Kristen itu lebih jahat dari orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang Kristen yang mengaku dirinya Kristen tapi tidak percaya dengan Tuhan, itu kelakuannya lebih dari setan. Dia di tengah-tengah komunitasnya bukan jadi berkat tapi jadi iblis, menyesatkan orang-orang di sekeliling. Tetapi Tuhan, kita belajar dari pribadi Yesus, kita belajar dari pribadi Paulus. Paulus katakan, pada waktu aku di tengah-tengah orang Yahudi, aku sama seperti orang Yahudi, supaya aku menenangkan mereka. Lalu ketika aku di tengah-tengah orang Farisi, aku menjadi orang Farisi supaya aku menenangkan mereka. Dia ada di tengah-tengah orang Yahudi, bukan berarti dia sama seperti karakter orang Yahudi, tidak. Dia ada di tengah-tengah orang Farisi, bukan berarti dia karakternya sama seperti orang Farisi. Ketika dia ada di dalam perkumpulan orang-orang berdosa, dia tidak sama seperti karakter orang berdosa, tetapi dia adalah sebuah kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Sehingga apa? Melalui kehidupannya dia mencari kesaksian bagi orang. Dalam kehidupan kita juga harus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Maka di tengah-tengah perkumpulan kita, saya sering katakan, sebut saja nama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan bisa menolong kita. Itu sudah cukup. Apalagi kalau kita sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang, itu akan lebih luar biasa. Amin. Tuhan mau kita ini dibenarkan. Tuhan mau membentukkan kesalahan kita. Tuhan mau memperbaiki dosa kita. Maka satu-satunya tidak ada cara lain. Caranya hanya datang kepada Tuhan, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggal di dalam Dia, maka Dia akan membenarkan kita. Dia akan membenarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Iya, Yesus yang tidak sama sekali berdosa, tetapi dibuat Allah menjadi dosa. Alasannya apa? Karena Tuhan tahu, karena Bapak Ibu Saudara tahu, tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini bisa bertahan menghadapi penderitaan yang dialami oleh Yesus. Maka pada waktu di Taman Getsemani apa yang terjadi? Di Taman Getsemani dia berdoa, firman Tuhan katakan bahwa keringatnya itu bercucuran, itu sampai dada, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa orang-orang teolog, para pakar-pakar teolog, dia katakan bahwa sebenarnya penderitaan yang tertinggi yang dialami oleh Yesus itu pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Karena apa? Pada waktu itu pembuluh-pembuluh darahnya pecah karena ketakutan itu. Tetapi apakah Yesus mundur? Apakah Yesus katakan Tuhan saya tidak mau melaksanakan tugas itu? Pertama dia katakan Tuhan,
sebagai kehendak Tuhan yang besar. Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, pengorbanan Tuhan itu bukan main. Bayangkan ada saya film tadi itu saja. Karena saya pernah putar di sini, kalau saudara Sampo Romawi itu mulai begini, Bos. Jadi ada kaitan, ada bisa 6 kaitan, jadi 3 menyebab, ada juga 4, jadi 2 perkara begini. Jadi ketika dicampur, ditarik begini keluar dari daging. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 23, rupanya pun tidak ada orang. Bayangkan, itu waktu dipukul itu Bapak Ibu Saudara, dihajar habis-habisan. Sampai tubuhnya, mukanya, rupanya tidak terbentuk lagi. Kenapa dia lakukan ini? Karena kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara saya. Karena cintanya kepada Bapak Ibu Saudara saya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, terbalik. Tuhan begitu cinta kepada kita, tetapi kebanyakan kita dari orang Kristen tidak mengasihi Tuhan. Tuhan melakukan pengorbanan, Tuhan menjalankan misinya itu dengan sempurna, tanpa mengundang Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kasihnya begitu besar pada saudara saya. Maka sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita juga harus menunjukkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Melewati apa? Melewati beribadah. Melewati apa? Melewati kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, berdoa dan membangun hubungan kita baik dengan Tuhan. Hanya ini yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lain lagi bagi kita. Semua pujian yang dikatakan yang dapat kami berikan hanya pujian. Tetapi banyak sekarang Bapak Ibu Saudara, orang tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kesudahan mereka adalah kebinasaan, dan Tuhan mereka adalah perut mereka. Tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Padahal Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dia mau apa? Dia mau supaya kita selamat. Dia mau supaya kita tidak binasa. Tetapi dia mau supaya kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Dan ini yang dilakukan bagi saudara dan saya. Dia cinta saudara dan saya. Cintanya begitu besar, tidak ada ukurannya, tidak ada bandingannya. Bayangkan Bapak Saudara, dia meninggalkan zona nyamannya, dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan istana yang tidak ada bandingannya. Dia turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, tanpa memikirkan apa-apa. Dia pikirannya hanya tertuju kepada Bapak Saudara dan saya. Ada di dalam pikirannya ada Bapak Saudara dan saya. Di dalam pikirannya bagaimana saya bisa membawa umat Tuhan keluar daripada dosa mereka. Dan hari ini mari Bapak Saudara, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Walaupun firman Tuhan berkata bahwa semakin hari ini atau hari-hari ini semakin banyak kebesaran. Hari-hari ini semakin jahat. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 12, dia katakan bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kasih manusia itu akan menjadi kasih kepada Allah itu akan menjadi dingin. Orang yang mungkin dulunya setia, orang yang dulunya setiap waktu baca firman Tuhan, setiap waktu memuji Tuhan, setiap waktu berdoa, tetapi berjalan dengan waktu, kasih mereka terhadap Tuhan semakin dingin, semakin memudar. Pada akhirnya apa, Bapak Saudara? Gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat, Bapak Saudara. Juru studi saya, Bapak Saudara, saya juga waktu saya aktifkan studi saya, lalu dikoreksi sehingga saya ganti dengan juru studi saya. Itu pentingnya pengajar di dalam gereja untuk meningkatkan kualitas jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan kepada kita, pengajaran itu perlu. Karena semakin hari firman Tuhan berkata, semakin jahat dunia ini, semakin penyesat itu datang. Bayangkan dari zaman rasul-rasul sudah menghambat, sudah menghalangi, tapi itu terus bergerak.
Karena Tuhan katakan memang penyesal harus ada. Supaya apa? Supaya seperti di ladang itu ada ilalang dan danau, semua sama-sama bertumbuh. Tetapi pada waktu panennya ayam itu akan dipisah. Mana yang danau, mana ilalang. Ilalang itu akan dikumpulkan dimakan, sedangkan danau itu akan diolah dan akan dimakan. Dan hari ini Bapak Saudara, hidup ini adalah sebuah pilihan, mau pilih apa? Mau pilih supaya Tuhan membetulkan hidup kita, memperbaiki hidup kita supaya kita selalu segambar dengan Allah, atau kita mau membebaskan kehidupan kita, atau kita memilih untuk tidak mau dibetulkan diperbaiki. Itu terserah Bapak Saudara dan saya. Yang kedua, di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-17, dia berkata begini, Bapak Saudara. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Saudara, pengorbanan Kristus tadi dia katakan untuk membetulkan, memperbaiki kehidupan manusia. Lalu yang kedua ini, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus supaya kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. Apanya yang baru? Apakah manusia harus berubah menjadi satria baja hitam? Apakah manusia harus merubah rupa kita? Tidak, Bapak Saudara. Tetapi yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa sebuah ciptaan yang baru, artinya apa? Sebuah hidup yang berkenan, sebuah hidup yang kudus, sebuah hidup yang baik di hadapan Tuhan, menjadi sebuah ciptaan yang baru. Jadi yang lama, kehidupan yang lama kita tinggalkan, Tuhan memberikan sebuah kehidupan baru bagi kita, sebuah ciptaan yang baru. Tidak seperti Nikodemus pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berpikir bahwa untuk menjadi ciptaan baru, dia harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya, lalu akan dilahirkan kembali sehingga menjadi sebuah ciptaan baru. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Nikodemus, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sebuah kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan yang baru itu harus terjadi ketika dia ada di dalam Kristus. Jadi untuk mencapai kehidupan yang baru, ciptaan yang baru, maka firman Tuhan berkata, kita harus ada di dalam Kristus. Jadi pertama kita dibenarkan oleh Kristus, lalu yang kedua kita menjadi ciptaan yang baru ketika kita ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak ada di dalam Kristus, apa yang terjadi dengan kita? Maka kita tidak akan memiliki namanya ciptaan baru. Kenapa kita harus diciptakan menjadi manusia baru? Karena manusia, kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bayangkan, dosa itu seperti racun, Bapak Saudara. Mulai dari Adam, dia mencarus, dia seperti kanker yang gas. Mulai dari Adam, dari keturunannya sampai kepada kita, dan sampai firman Tuhan berkata, walaupun kita belum dilahirkan masih dalam kandungan, benih dosa itu sudah ada. Saudara, anak itu tidak usah kita ajar untuk melakukan dosa. Dia bertumbuh besar, dia akan melakukan dosa. Kenapa? Karena dia ada di dalam dirinya adalah apa? Ada bibit dosa. Sehingga dosa itu tidak diajar, mereka pun akan tahu melakukan dosa. Karena ada bibit di dalam. Bibit itu dari mana? Dari Adam. Ya. Orang tuanya baik, orang tuanya lemah lembut, tetapi anaknya bisa jadi preman merasakan. Bapak ibunya mencari pendeta, tapi kelakuan anaknya seperti setan. Apakah orang tuanya tidak mengajarkan sesuatu yang baik? Tidak, mengajarkan sesuatu yang baik. Tetapi karena bibit dosa inilah yang buat manusia berdosa. Maka Bapak Saudara, itu yang harus dibetulkan oleh Allah. Itu yang harus diperbaiki oleh Allah. Maka hari ini Bapak Saudara, melewati kebenaran firman kita sudah dengar, mari kita terus tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena ketika kita di luar daripada Tuhan, yang kita dapat adalah kebinasaan. Tuhan mau supaya kita hidup kekal. Tuhan mau supaya kita hidup perakhir bersama-sama dengan dalam kerajaan surga. Maka mari kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, kita mencari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, kita mencari sebuah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah ditebus oleh Tuhan untuk saya kita ingat lagi. Kalau di dalam Roma pasal 6, Bapak Saudara, pasal 6, Roma pasal 6, Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat 3, saya akan membacanya dan sampai ayatnya yang ke 7.
oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menambahkan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam manusia lama kita telah tersalibkan bersama-sama dengan Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu dia mengalahkan, dia mati mengalahkan. Bapak Ibu Saudara di Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa, iblis senang, iblis sangat bersuka cita, iblis sangat bergirang pada waktu itu. Karena apa? Iblis berkata bahwa Yesus akan kalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak tahu bahwa kematian justru dengan melalui kematiannya dosa manusia dihapuskan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya dibebaskan. Maka jangan lagi, ada lagu dikatakan, jangan ingat lagi Tuhan saja tidak ingat dosa kita lagi. Ketika dia mengampuni kita, maka kita jangan ingat dosa kita. Amin, saudara. Mari biar melalui firman Tuhan ini kita menjadi ciptaan yang baru. Lalu pertanyaan bagi kita dan menjadi poin terakhir, apa itu ciptaan baru? Ciptaan baru itu adalah pemberian atau natur manusia yang baru kepada siapa saja yang mencari percaya kepada Kristus sudah melakukan perbaruan kehidupan. Sebuah natur kembali kepada aslinya. Jadi Tuhan mau pengorbanan Tuhan itu mengembalikan manusia kembali kepada aslinya. Asli manusia itu aslinya tidak berdosa, tetapi karena manusia lebih mengikuti kehendaknya, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan mau mengembalikan manusia kepada aslinya. Yaitu melalui kebenaran firman Tuhan tadi, bahwa Dia akan memberikan sebuah ciptaan baru ketika kita ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita dan menjadi pedoman bagi kita agar dimanapun kita berada, kita hargai pengorbanan Kristus di dalam kita orang percaya.